Pemirsa, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Bareskrim masih terus melakukan penyelidikan kasus judi online yang diduga melibatkan puluhan artis ternama yang diduga terlibat dalam mempromosikan judi online. Nama komedian Denny Cagur pun dikabarkan masuk dalam daftar artis yang ikut mempromosikan judi online. Mendengar kabar tak mengenakan tersebut, Shanti Denny, istri Denny Cagur pun angkat bicara terkait kabar suaminya terlibat dalam mempromosikan judi online. Bukan ada suami Iya kan kemarin dari Bareskrim itu simpang siur tes beritanya. ada yang melaporkan itu nama Denny masuk dalam daftar yang ikut promosi judi online itu kan gimana? Aku nggak pernah lihat dia promosiin judi online, nggak pernah. Disebut-sebut nama Denny masuk dalam daftar bersama deretan 26 artis, selebgram, dan influencer yang ikut mempromosikan judi online. Tak hanya itu, Denny juga dikabarkan mendapatkan imbalan uang untuk mempromosikan situs judi online. Atas kabar tersebut, ibu dua anak itu pun membantahnya. Ia meyakini kalau tudingan yang dialamatkan ke suaminya itu adalah salah alamat dan tidak benar. Pasalnya, selama dirinya mendampingi Denny, ia tak pernah sekalipun melihat suaminya ikut mempromosikan praktek yang dilarang agama dan negara itu. Nggak pernah juga ngelihat dia. Ini kayaknya nggak ada, salah kayaknya. Ya, seperti diketahui, saat ini Bareskrim Polri tengah menyelidiki keterlibatan beberapa artis dalam kegiatan promosi situs judi online. Perkembangannya saat ini, penyidik sudah memanggil artis Wulan Guritno untuk dimintai keterangan terkait keterlibatannya dalam mempromosikan judi online tersebut. Namun sampai saat ini yang bersangkutan belum juga datang untuk memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk diperiksa. Tak hanya Wulan Guritno, sederet nama artis lainnya juga sedang menunggu daftar untuk diperiksa penyidik Bareskrim Polri. Yang jelas yang viral-viral itu kemarin, itu sudah masuk dalam pantauan kita. Makanya kita himbau jangan sampai ada lagi, cukup saja yang kemarin, ya yang kemarin pun akan kita lakukan pemeriksaan. Kita akan melakukan panggilan, verifikasi, kalau memang terpenuhi akan kita proses. Ya, maraknya pesohor tanah air ikut mempromosikan situs judi online tengah menjadi perhatian publik saat ini. Jika benar mereka terlibat mempromosikan judi online tersebut, mereka bisa dikenakan pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar. Korbannya itu banyak, kan banyak orang yang jatuh miskin, banyak orang yang tadinya mohon maaf misalnya perempuan ada yang menjual diri karena untuk supaya bisa cari uang untuk judi online, banyak korban-korbannya. Dan ini secara penelitian itu sudah nanti akan menjadi penyakit psikologi karena dia hasrat ingin menang itu akan terus muncul. Dan korbannya tidak hanya semua, banyak juga yang mungkin ada juga beberapa aparat pemerintah juga yang akhirnya terkena ini. Jadi semua menyasar semua lapisan masyarakat dan bahayanya sudah sama seperti narkoba. Ya, jadi sekali lagi saya dengan tegas mengimbau kepada teman-teman selebgram, kemudian influencer, artis berhenti untuk mempromosikan ini. Beralih ke kasus hukum lainnya, proses cerai Inara Rusli dan Virgon Tambunan yang masih berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Barat bergulir panas. Kedua belah pihak terlihat saling serang demi untuk mempertahankan argumentasinya masing-masing. Terbaru pihak Virgon Tambunan menuding Inara melakukan kekerasan terhadap ketiga anaknya. Lantas apa tanggapan Inara atas tudingan pihak Virgon tersebut? Itu mah udah suatu hal yang wajar. Maksudnya ya kita kan sama orang yang lebih tua harus menjaga adab. Ada berita dugaan dia pihak sana bilang katanya bahwa adik saya melakukan kekerasan gitu. Kekerasan seperti apa, katanya menampar kayak gitu kan, menampar pipi anak gitu. Justru sebaliknya, dialah yang melakukan kekerasan, bukan adik saya. Sama sekali 180 derajat tidak ada, saya bantah. Tidak ada adik saya melakukan kekerasan. Kenapa kami ada di persidangan? Untuk apa kami datang sebagai saksi? Yang pertama, untuk hak asuh anak. Ya, kami bercerita, kami memberikan keterangan sesuai fakta. Tidak ada rekayasa, tidak ada, no setting-setting. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, kenyataan itulah yang kami ucapkan. Itu Virgon di luar kota, nggak tahu kemana ya. Terus mungkin Lala memang waktu itu di masalah apa gitu, mecahin apa gitulah. Tuh ada mainan anak-anak
itu sampai gubrak pintu di atas tuh. Begitu udah kelar kan, dia kayaknya dia lap-lapin badannya Lala sama minyak kayu putih kan. Aku cuma lihat gini kan, begitu dia udah ke kamar, sini Nang. Lala tuh deket banget sama saya karena dari baby saya ngurus. Terus Ali Ali itu nggak mau makan. Kalau kita namanya orang tua atau ibu ya, ketika anak kita nggak mau makan, harusnya kita periksa dong giginya, ada apa sih kok ini anak nggak mau makan, apa perutnya yang sakit, apa ada sariawan, apa nih. Kita yang orang tua aja kalau ada sariawan nggak mau makan kok. Iya kan? Ini enggak. Ini aku nggak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, saksi banyak, ada ART, terus kemudian juga apa yang aku lakukan untuk anak-anak juga semua masih dalam batas kewajaran seorang ibu mendidik anak-anaknya. Menurut Inara, tuduhan yang diungkap Eva Manurung dan Feby Carol yang merupakan ibu dan kakak Virgon di persidangan beberapa waktu lalu ada yang sesuai fakta, namun tidak sedikit pula hal yang dilebih-lebihkan. Ya ada beberapa fakta yang memang benar, tapi beberapa yang dilebih-lebihkan ya. Kita sebagai ibu masa nggak boleh mendidik anak kita sendiri. Kalau anak orang yang kita didik itu baru salah. Seperti diketahui, pada agenda sidang lalu, pihak Virgon mendatangkan 5 orang saksi yang berasal dari keluarganya. 2 diantaranya adalah ibu dan kakak Virgon. Dalam kesaksiannya, Feby Carol, kakak Virgon, mengungkapkan bagaimana Inara memperlakukan ketiga anaknya dengan cara yang tidak sepatutnya yang dilakukan oleh seorang ibu. Begitu juga dengan keterangan yang diungkap Eva Manurung, ibu Virgon. Lantas, benarkah kesaksian Eva dan Feby itu semata agar hak asuh anak jatuh di tangan Virgon? Aku belum pernah ketemu sama sekali. Bahkan event itu cuma melalui by phone atau video call, nggak pernah. Sebenarnya sih mungkin bisa aja ya. Cuma kalau apa ya, karena orang tua kan dibatasi gitu ya. Artinya agak dipersulit nih. Kalau kemarin pihak sana bilangnya silakan datang ke rumah asal perbaiki hubungan sama dia. Ya itu sebenarnya kan kata-kata aja. Pada di kamera nggak, di luar kamera nggak begitu. Itu terakhir yang waktu pas lebaran 1 hari, hari kedua, nah itulah terakhir saya ketemu cucu saya. Saya nganter ke rumah omnya, ke rumah abangnya Inara. Ya, habis itu udah nggak ketemu lagi. Ya orang mau, siapapun boleh mengutarakan apapun ya. Cuman kan lagi-lagi ini negara hukum ya, nggak bisa main hakim sendiri. Kendati di dalam dan di luar pengadilan hubungan mertua dan menantu itu masih panas, tapi warganet memuji sikap Inara yang tetap memberi hormat kepada keluarga suaminya itu. Tapi bener nggak sih Kak isunya mau menikah lagi katanya? Nggak ada sih, itu intermezzo aja. Tapi kalau emang bener mungkin kriterianya seperti apa sih mungkin? Yang mau dari kalangan artis lagi nggak? Kalau secara spesifik sih nggak ada yang gimana, maksudnya ya semuanya poinnya balik lagi ke satu hal, yang penting dia takut sama Tuhan, sama Allah. Sementara itu, di tengah pergulatannya di sidang cerai terhadap suaminya, kabar berhembus kalau Inara akan segera menikah pasca putusan cerai diputus majelis hakim yang menyidangkan. Dan apa pula tanggapan Inara soal kabar kalau Tenri Anissa, wanita yang disebut-sebut sebagai selingkuhan Virgon, akan mencabut laporannya. Semua perkataan dan pernyataan harus bisa dibuktikan secara valid. Ya kalau enggak ya gimana? Untungnya aku bukan orang yang dikit-dikit mau nuntut orang ya, pencemaran nama baik.